Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia, yaitu School of Leading Fund Index Arsen. Tokoh pendiri organisasi Budi Utomo diantaranya yaitu ada Dr. Sutomo, ada Soeraji Tirtanegoro, ada Gunawan Mangunkusumo, dan lain-lainnya. Organisasi ini lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta. Pendirian Budi Utomo tidak lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering berkeliling kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi para pelajar pribumi berprestasi yang tidak dapat bersekolah. Dilansir dari laman Kemdikbud, pergerakan Budi Utomo diawali dengan didirikannya Sekolah Stovia di penghujung abad ke-19, ketika berbagai wabah penyakit tersebar di Pulau Jawa. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah ini, karena sangat mahalnya biaya untuk mendatangkan dokter dari Eropa. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda memutuskan mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Stovia membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya untuk menarik minat kaum Bumi-Putra. Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, Stovia juga berperan menjadi tempat persemaian para remaja ekonomi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Di sana, mereka bertukar pikiran dan ide untuk memajukan masa kini serta bangkit dari keterpurukan kolonialisme pemerintah Hindia Belanda. Lahirnya Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo diawali dengan pertemuan antara pendiri Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Saat itu, Dr. Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui studi funds atau dana pendidikan agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Sedangkan Sutomo dan kawannya juga memiliki rasa nasionalisme perjuangan yang sangat tinggi. Gagasan mereka pun cocok untuk digabungkan. Setelah rangkaian diskusi, akhirnya himpunan Budi Utomo dibentuk dengan 9 orang yang mendirikannya, yaitu R. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Soeraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman, Angka Projo Sudirjo, M. Suwarno, Muhammad Saleh, dan RM. Gumbrek adalah 9 orang yang mendirikan Budi Utomo, meski kemudian pengurus besarnya dijabat oleh orang-orang yang lebih tua yang bergabung. Sejak awal, Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa. Maka memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Budi Utomo meyakini banyak hal yang diperlukan dan harus tetap bekerja sama dengan pemerintah. Terbukti, dari 1908 sampai 1926, Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, tidak menyentuh politik. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada 1935 saat organisasi ini melubur pada Partai Indonesia Raya atau Parindra yang dipimpin oleh Sutomo. Tujuan organisasi Budi Utomo dan Kongres Utama. Dalam kongres pertama Budi Utomo yang diadakan pada Yogyakarta pada Oktober 1908, tujuan organisasi ini turut dipaparkan. Saat kongres, Budi Utomo berhasil mengumpulkan 1.200 anggota dalam waktu 5 bulan. Setelah semakin banyak dukungan, para pemuda memberi kesempatan golongan tua untuk menjabat. Di kongres itu terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Adapun tujuan utama organisasi Budi Utomo yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus organisasi ini adalah bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Awalnya, keanggotaan terbatas hanya pada penduduk Jawa dan Madura. Namun pada akhirnya meluas sampai Bali. Hal ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, kelamin, atau agama apapun. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan suatu asas perjuangan, yaitu untuk ikut berusaha melaksanakan cita-cita bangsa negara. Pendapat saya tentang organisasi Budi Utomo ini yaitu sangat luar biasa, karena jika tidak ada organisasi ini, maka para pelajar di Indonesia mungkin tidak akan sadar tentang sejarah yang terjadi di Indonesia.
Budi Utomo merupakan salah satu organisasi penting dalam sejarah Indonesia yang membantu dalam kemajuan bangsa pada masa pendudukan Belanda. Sampai juga tanggal lahirnya Budi Utomo diperingati pada Hari Kebangkitan Nasional. Tanpa adanya Budi Utomo, kemajuan kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini pasti terhambat.